Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rian Hasanuddin. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 312310045. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan atau ingin mengimplementasikan sebuah aplikasi yang telah saya buat, yaitu program aplikasi Command Line Interface yang biasa disebut dengan CLI, sederhana untuk mengelola data barang inventaris pada toko. Program dibangun menggunakan pemrograman modular dan Object Oriented Programming yang dimaksud dengan OOP, dengan memisahkan tanggung jawab program ke dalam beberapa kelas terpisah agar kode lebih rapih, mudah dibaca, dan mudah dikembangkan. Yang pastinya di sini ada fitur utamanya, yaitu menambahkan data barang baru, nama, harga, maupun stok. Yang kedua, melihat seluruh data barang dalam bentuk tabel. Yang ketiga, bisa mencari barang berdasarkan kata kunci nama, menghapus barang berdasarkan ID, dan validasi input menggunakan custom exception, sehingga program tidak berhenti paksa maupun crash ketika pengguna salah memasukkan data, misalnya huruf pada kolom harga. Ya, struktur modular OOP, program dipecah menjadi 5 file, masing-masing punya peran yang pastinya jelas. Yang pertama ada data PY, yang kedua ada exception, yang ketiga ada proses, yang keempat ada view, dan yang kelima ada main.py. Penjelasan shortcut pada file ini, yaitu yang pertama ada data PY. Ya. Di sini menyimpan struktur data satu barang, yaitu ID barang, nama, harga, nama maupun harga, stok dan metodenya, stok, harga, save, stok, yaitu mengubah objek menjadi list agar dicetak sebagai baris tabel, sedangkan return atau wrapper itu memudahkan debugging saat objek ditampilkan. Bisa kita lihat di sini hasil dari source code yang telah saya buat. Yang kedua ada exception, yaitu dua kelas exception buatan sendiri turunan dari kelas exception bawaan Python, yaitu validasi error dilempar saat input pengguna tidak valid dan barang tidak ditemukan error. Dilempar saat ID atau kata kunci tidak ditemukan. Dengan exception khusus ini, program dapat menangani setiap jenis kesalahan secara berbeda dan memberikan pesan yang jelas kepada penggunanya. Ya, menggunakan validasi error exception di level data input dari user tidak memenuhi aturan validasi atau menginput itu salah, misalnya batas nomor ada 5, dia menginput nomor 7. Yang ketiga ada proses PY. Kelas ini menyimpan seluruh data barang dalam list daftar barang proses daftar barang ya, dan sebuah perhitungan counter ID untuk membuat ID otomatis auto increment semua aturan validasi dan logika CRUD, create, read, update maupun delete berada di sini terpisah dari tampilan. Ya, di sini ada validasi nama, ada validasi harga, ada validasi errornya. Di sini harga harus berupa angka, contoh 15.000. Harga tidak boleh negatif, nggak boleh minus 15.000. Ya, di sini ada view PY. Ya, view PY, semua fungsi print dan input dikumpulkan di kelas ini, sehingga tampilan program terpisah sepenuhnya dari logika bisnis. Bagian paling menarik adalah tampilan tabel yang menghitung lebar setiap kolom secara otomatis. Ya, di sini bisa kita lihat, di sini ada tampilkan header, akan membuat header, sistem manajemen inventaris toko. Ya, di sini akan ada muncul lagi tampilan menu, pilih menu, tambah barang, lihat semua barang, cari barang, hapus barang maupun keluarnya si barang tersebut. Ya, yang kelima kita bahas main.py. Apa itu main.py? File ini menjadi pusat yang menghubungkan ketiga kelas di atas program berjalan dalam perulangan while true yang menampilkan menu, membaca pilihan pengguna, lalu memanggil metode proses yang sesuai dengan menampilkan hasil lewat view. Seluruh proses dibungkus try export
untuk menangkap validasi error barang tidak ditemukan maupun error tak terduga lainnya, sehingga program tidak pernah crash walaupun pengguna salah input. Untuk mempersingkat waktu atau untuk mengimplementasikan berjalannya suatu proyek, maka akan saya lakukan di sini pada terminal, yaitu Python main.py. Ini akan memanggil si tadi PUPY, tampilan si header ini, tambah barang, lihat semua barang, dan cari barang. Mohon maaf sebelumnya. Oh, ada terjadinya error. Kita ulang lagi ya. Nah, di sini sudah terlihat sistem manajemen inventaris toko. Pilih menu, dia semua barang, cari barang, habis barang. Misalnya kita memasukkan angka 1. Ini akan ada perintah tambah barang baru, nama barang, handphone. Oke, harga barang ya seperti tadi, harus kelipatan positif, tidak boleh kelipatan negatif. Stok barang contohnya ada 5 aja. Ya, masukkan pilihan. Nah, di sini kita tambahkan barang lagi. Ntar, nama barang laptop ya. Laptop. Laptop, enter. Lalu harga barangnya kita masukkan minus 15.000. Maka si program itu akan menampilkan, contohnya kita lihat 2 oh maaf, cari barang 3 dan kata kunci nama barang, semisalnya tadi laptop ya, yang minus. Nah, maka hasilnya tidak ada data barang untuk ditampilkan karena tadi input pada angka atau harganya itu minus 15.000. Ya, mungkin hanya itu pemaparan singkat dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.